wabarakatuh. Kita sudah masuk di web yang ketiga kalau dari jadwal, tetapi kita sudah melakukan web yang kedua karena yang pertama sudah dilaksanakan oleh pihak Universitas Terbuka. Jadi pada pertemuan kali ini 22 Mei 2025 kita ada 3 teman-teman mahasiswa ya, mahasiswi ini. Ya, mungkin yang lain masih belum ada kesempatan untuk hadir, tidak masalah, nanti akan saya share hasil rekaman web pada malam hari ini. Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat datang, kemudian kita bisa bertemu kembali di kelas jaringan komputer. Nah, di jaringan komputer ini adalah web lanjutan dari yang sebelumnya sudah dijalankan di aktivitas belajar 6. Jadi web ini ada di aktivitas belajar 10, rekan-rekan teman-teman semuanya. Kemudian eh, kita review sedikit ya, di aktivitas belajar 6 kita sudah melakukan web dan membahas tugas scrimping. Kemudian coba saya share screen-nya. Nah, saya share screen. Ini di aktivitas belajar 6 kita dulu sudah melakukan web di sini. Bagi yang ingin melihat rekamannya sudah di situ. Kemudian di aktivitas belajar ke-7 ini membahas protokol routing dan layer transport. Nah, kita mulai dari sini ya. Kita mulai bahas ke-7. Nah, ini yang coba kita bahas pada pertemuan kali ini. Nanti misal ada pertanyaan langsung saja bisa raise hand atau bisa chat juga boleh. Nah, kita masuk di protokol routing dan layer transport. Nah, di sini salah satu fungsi dari protokol IP adalah membentuk koneksi dari berbagai macam bentuk interface yang berbeda. Jadi bentuk interface itu bisa wireless ya, seperti WiFi card dan fiber optik ya. Kemudian ada NIC yang pakai RJ45 dan mungkin ada yang pakai kabel koaksial. Nah, itu yang mengatur adalah IP protokol IP ini, protokol routing ini. Sistem yang melakukan tugas tersebut disebut IP router. Tipe dari perangkat ini terpasang 2 atau lebih bentuk tipe dari perangkat ini terpasang 2 atau lebih bentuk interface dan menuliskan datagram antar jaringan. Jadi router ini adalah bentuk perangkat komputer yang di dalamnya ada berbagai macam lebih dari 2 interface. Ya, misalkan komputer biasa juga bisa disebut router ya. Kalau dia ada portnya untuk internet lebih dari 2. Ketika mengirim data ke tujuan, suatu host akan melatih sebuah router terlebih dahulu. Kemudian router akan meneruskan data tersebut hingga tujuannya. Data tersebut mengalir dari router satu ke router yang lain hingga mencapai host tujuan. Tiap router melakukan pemilihan jalan untuk menuju ke hop berikutnya. Jadi router ini berfungsi sebagai pengatur juga bisa ya, karena dari kata kerja route yang ada R-nya berarti yang mengatur routing ya. Itu jadi misalkan ada ruangan-ruangan yang terpisah, di setiap ruangan itu diberi router. Nah, router ini yang gunanya untuk mengatur aliran-aliran data. Bedanya dengan hub atau switch apa? Bedanya dengan hub atau switch yang sering kita lihat, hub atau switch itu unmanaged ya, jadi tidak bisa di-manage. Jadi dia tugasnya cuma menyebarkan saja. Nah, kalau router ini bisa di-manage. Misalkan
mengatur IP, kemudian melakukan blokir, meneruskan jaringan ke IP tertentu, kemudian firewall, dan lain sebagainya itu yang disebut router. Nah, gambar berikut menunjukkan sebuah jaringan di mana host C, ya host C yang ada di tengah ini, meneruskan paket data antara jaringan X dan jaringan Y. Routing table pada tiap perangkat digunakan untuk meneruskan paket data pada jaringan tiap segmen. Ya, anggaplah host A ini ada di gedung yang berbeda dengan host B, kemudian yang menghubungkan antara host A dan host B itu disebut router, yang host C yang berfungsi sebagai router. Nah, router ini ada dua interface, di sini interface X dan interface Y. Interface Y itu menghubungkan ke network Y dan interface X menghubungkan ke network X. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Autonomous System atau AS merupakan bagian dari memahami protokol routing. AS merupakan bagian dari logikal dari jaringan IP yang besar. AS biasanya dimiliki oleh sebuah organisasi jaringan. AS diatur oleh sebuah manajemen resmi. AS dapat dikoneksikan dengan AS lainnya, baik publik maupun privat. Jadi autonomous system ini bagian jaringan yang khusus untuk protokol routing. Tipe IP routing dan algoritma IP routing. Ada dua cara untuk membangun router routing, ya ini muncul di diskusi dan ya kemarin pertanyaan yang muncul di diskusi yaitu static dan dynamic ya. Sempat ada yang bertanya, jadi static ini routing ini dibangun berdasarkan definisi dari administrator. Jadi routing secara statik itu berarti melakukan pengalamatan, melakukan subnetting itu secara statis. Nah, dynamic itu dynamic routing artinya ada algoritma tertentu yang membuat perangkat router dapat menentukan jalur routing secara otomatis dengan cara menjelajah jaringan tersebut dan protokol informasi routing antar router. Terdapat tiga kategori tentang algoritma dinamik, yaitu distant vector, link state, dan hybrid. Nah, tapi kalau yang ditanyakan di diskusi itu static IP dan dynamic IP ya. Kalau ini static routing dan dynamic routing ya hampir sama lah. Kalau static berarti administrator jaringan yang atur routingnya, server A terhubung ke jaringan apa ada sebenarnya. Kalau dinamik itu ada algoritma jalur routing otomatis. Kemudian ada yang disebut dengan Routing Information Protocol atau RIP adalah protokol routing yang menggunakan algoritma distant vector, yaitu algoritma Bell-Manford. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 69 dan merupakan algoritma routing yang pertama dari ARPANET. Kemudian ada OSPF. OSPF ini adalah panjangan dari Open Short Passwords, merupakan protokol routing berbasis link state termasuk Internet Gateway Protocol. Menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung short password, yaitu part yang paling pendek terlebih dahulu menggunakan cost sebagai routing metrik. Setelah antar router bertukar informasi, maka akan terbentuk database link state pada masing-masing router. Jadi routernya ini akan mencari router yang paling terdekat untuk menjadi tetangganya, ini ya. Kemudian membentuk database link state pada masing-masing router tersebut. Dia berdekatan dengan siapa saja. Selanjutnya ada Enhanced Internet Gateway Routing Protocol atau EIGRP, merupakan protokol routing yang dibuat oleh Cisco. EIGRP termasuk protokol routing dengan algoritma hybrid. EIGRP menggunakan beberapa terminologi yaitu successor, visible successor, next portable, topology table, dan reliable transport protocol. Kemudian ada BGP, itu Border Gateway Protocol. Proses routing di sistem Unix ya, sistem beberapa router itu menggunakan Linux sebagai operating sistemnya ya, jadi standarnya Unix. Selain menggunakan mesin router, protokol routing juga dapat dijalankan di sistem Unix.
Mesin router itu apa? Mesin router itu ya router yang secara khusus untuk router seperti Cisco, bentuknya ya seperti switch tapi bisa diatur. Nah, kalau sistem Unix berarti ada komputer yang di dalamnya bisa diisi berbagai macam NIC ya, Network Internet Card untuk dijadikan router. Biasanya sistem operasinya adalah Linux atau berbasis Unix. Nah, selanjutnya adalah membahas tentang layer transport. Pada layer transport terdapat dua protokol yang penting yaitu UDP dan TCP, yaitu User Datagram Protocol dan Transmission Control Protocol. Secara singkat begini ya, kawan-kawan, secara singkat saja antara perbedaan UDP dan TCP. Ya, jadi kalau TCP itu dalam berkomunikasi dia akan menjamin bahwa host A dan host B itu sudah terhubung secara lancar ya, kita saling terhubung gitu ya, sudah memberikan pesan dan diterima, kemudian yang menerima juga memberi kabar bahwa pesannya sudah diterima. Jadi pesan sudah pasti terhubung antara host A dan host B, itu TCP. Tetapi kalau ODP itu tidak. Jadi si A ngirim pesan ke host B itu yang penting ngirim terus. Dia tidak peduli bahwa itu sudah terkirim atau tidak. Contoh penggunaan ODP biasanya seperti streaming video gitu ya, atau suara gitu. Kadang kan ada putus-putusnya atau lag itu ya karena dia pakai protokol UDP. Kemudian port dan soket. Port digunakan untuk proses komunikasi dengan proses login pada jaringan TCP, proses lain pada jaringan TCP/IP. Port menggunakan nomor 16 bit digunakan untuk komunikasi host to host. Interface soket merupakan bagian dari API yang digunakan untuk protokol komunikasi. Nah, ini penjelasan tentang UDP. UDP di mana UDP tidak memiliki fungsi reliabilitas data, flow control, dan error recovery untuk komunikasi IP. Jadi, dia hanya mengirim saja, tidak ada error recovery. Jadi, misalkan ada pakai data loss, ya sudah dibiarkan. Jadi kalau kita ngobrol di telepon pakai WA itu kemudian putus-putus ya karena tidak ada error recovery. Berbeda kalau kita nonton video di YouTube yang tanpa live streaming ya kan bisa di back. UDP memiliki proses seperti multiplexing atau demultiplexing untuk mengirimkan datagram dari port menuju IP datagram. Karena itu UDP juga disebut dengan connectionless oriented protocol. Nah ini dengan berbeda dengan TCP ya, TCP memberikan fasilitas untuk aplikasi dibandingkan UDP. Karena TCP memberikan error recovery, flow control, dan reliabilitas. TCP biasa disebut protokol berbasis connection oriented. Jadi harus terkoneksi terlebih dahulu. Kalau bahasanya handshake dan acknowledgement gitu ya. Seperti itu. Jadi si A mau menghubungi si B harus terkoneksi terlebih dahulu. Si A mengirim, si B membalas, sudah terjalin koneksi, barulah dikirimkan paket data message melalui jaringan internet. Nah, itu untuk yang pertama. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan. Jika tidak ada, coba kita ke apa nih? Praktek di sini kita bahas di sini ya. Modul praktikum ini apa yang dikerjakan adalah mencoba di sini ya perintah-perintah ya perintah-perintah seperti cd, cls, cls, dir, kemudian ya mencoba beberapa perintah di sistem operasi Windows maupun di Unix, tapi kayaknya di Windows saja ini. Ya. Silakan teman-teman coba, penjelasan juga sudah ada di sini. Jadi selain mencoba juga membaca penjelasannya. Kemarin sudah sempat saya koreksi beberapa yang sudah bagus, sudah lengkap, ada yang bikin dokumennya, ada yang hanya mengupload videonya, tidak apa-apa. Dan kita coba ke diskusi.
Di diskusi ini apa ada yang belum saya balas? Masih sambil menunggu ini tugas bagi yang belum mengumpulkan ya. Terakhir sampai hari Senin, ini tampaknya koneksi ke e-learningnya agak bermasalah. Kita ke minggu 9 dulu ya, tidak bisa dibuka semua ya. Nah ini 9 bisa, tidak ada hanya inisiasi, mengerjakan tugas bagi yang belum mengerjakan di minggu belajar 8. Ini diskusi 3 sudah saya balas semua ya teman-teman. Mungkin kalau mau bertanya lagi silahkan diperbolehkan melalui forum diskusi. Nah ini untuk tugas ini ya silakan pelajari panduan praktik, eh, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan. Ini dipraktekkan pada sistem operasi Windows. Kemudian laporkan kegiatan praktik melalui link rekaman video, memuat perkenalan identitas dan penjelasan praktik yang telah dilakukan. Saya rasa ini gampang sekali ya teman-teman ya. Ini tinggal yang jadi modul, jadi itu Cengdir, kemudian CLS itu apa itu sudah ada di sini semua. Jadi intinya teman-teman tinggal membaca ini kemudian mempraktekkan. Nah, di minggu 10 kita di ini hasil belajar 10 coba kita buka eksekusi jarak jauh dan protokol transfer file. Nah, coba. Ini juga belum saya baca nih. Baru yang tadi aja. Coba kita baca bersama untuk sifat belajar 10. Oh, dia membahas tentang bagaimana cara berkomunikasi antara komputer atau antara host pada jaringan. Ya, jadi dalam jaringan itu kita bisa melakukan yang namanya remote connection ya. Jadi komputer saya terhubung dengan komputer Anda, misalkan atau komputer yang lain dalam sebuah jaringan, kita bisa mengoperasikan komputer itu secara remote, secara jarak jauh. Dengan apa ya? Dengan berbagai macam cara ya. Bukan yang remote menggerakkan mouse, tapi melakukan perintah-perintah pada komputer tersebut. Yang pertama adalah telnet. Namanya telnet memang. Telnet memberikan interface pada suatu program di salah satu host untuk mengakses sumber daya yang berada pada host yang lain. Sehingga klien akan merasakan melakukan kegiatan seperti pada hostnya sendiri. Ya seperti remote lah. Nah, salah satunya adalah telnet. Tetapi telnet ini menggunakan koneksi yang tidak aman, rawan untuk dibajak di tengah trafiknya, dilihat oleh orang lain. Jadi sangat berbahaya ya. Jadi telnet itu masih digunakan sekedar untuk mengetes saja apakah terhubung ke komputer yang lain. Contoh server, saya ingin meng-remote server supaya server tersebut bisa di restart gitu ya. Saya pakai telnet, contohnya masuk ke situ kemudian dijalankan. Tapi sudah sangat jarang sekali. Telnet paling untuk ngecek aja apakah terhubung atau tidak. Terkadang bahkan server-server itu mematikan service telnetnya karena tidak aman itu tadi. Remote Execute Command Command merupakan server yang memperbolehkan menjalankan suatu perintah yang dikirimkan oleh suatu host menggunakan jaringan TCP IP, REX ECD. Klien menggunakan aplikasi RISC atau menggunakan RSH Remote Shell Protocol untuk mentransfer suatu kegiatan dari host satu ke host lainnya. Jadi ada layer tambahan ya REXC dan RSH.
Ini yang digunakan untuk melakukan remote. Nah, ini ada aplikasi tambahannya. Kemudian eh, ada yang namanya Secure Shell atau SSH. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar apa itu SSH gitu. Untuk remote server itu SSH. SSH sendiri adalah kepanjangan dan singkatan dari Secure Shell. Nah, ini juga protokol sebenarnya, protokol standar yang membentuk jalur yang aman pada komunikasi antar komputer. Mengapa aman? Karena SSH ini menggunakan teknik enkripsi public dan private ya. Biasanya pakai enkripsi namanya RSA. SSH menggunakan teknik enkripsi public key pada sistem autentikasi pengguna untuk mengakses yang lain. SSH memberikan sistem enkripsi pada jalur yang digunakan sehingga memberikan tingkat keamanan data yang tinggi. Jadi, setiap komputer itu jika ingin berkoneksi komputer lain menggunakan SSH harus menggenerate yang namanya public key dan private key. Ya, ini ceritanya seperti itu, public key dan private key. Kemudian supaya komputer itu bisa terhubung ke komputer lain, public key-nya itu bisa ditukar. Maksudnya ditukar apa? Diupload ke tempatnya eh, komputer yang dituju. Kemudian kalau sudah, dia bisa melakukan remote shell ke alamat itu, yaitu proses SSH namanya. Kemudian mencocokkan apakah public key-nya sama dengan yang punyanya dia di lokal atau tidak. Koneksi selanjutnya yang disebut dengan VNC. Kalau yang tadi adalah bentuknya shell ya, mau telnet, kemudian REX, EC itu juga shell, kemudian SSH juga shell, shell itu pakai command line ya. Kemudian bagaimana kalau mau mengeremote desktop? Jadi komputer saya digerak-gerakkan secara versi jarak jauh gitu ya. Kalau server kan hanya tulisan saja, perintah command line. Kalau desktop bagaimana? Salah satunya dengan VNC, Virtual Network Computing. VNC adalah sistem yang digunakan untuk melakukan pembagian sumber daya untuk desktop di mana menggunakan protokolnya namanya RFB atau Remote Frame Buffer yang digunakan untuk mengatur komputer lain secara jarak jauh. Karena desktop dia bisa mengakses tombol keyboard dan klik sehingga dapat mengatur komputer lain pada jaringan dan menampilkan layar pada komputer pengontrol. Nah, jadi desktop komputer kalian bisa muncul di sini kalau saya akses pakai VNC. Ya, tapi kan ada username dan password ya, yang harus diberikan. Selain VNC juga ada namanya RDP ya, sama seperti VNC tapi protokolnya berbeda. Protokolnya menggunakan protokol multi channel yang memperbolehkan user untuk terkoneksi dengan Microsoft Terminal Service. Untuk klien dapat digunakan dari sistem operasi Windows dan sistem operasi yang lain. Pada bagian server aplikasi menggunakan port 3389. Kemudian ada yang namanya FTP. FTP ini ya kita melakukan remote ke server tetapi hanya untuk upload dan download file saja. Jadi kita bisa melihat daftar struktur file dari komputer server itu. Hmm, Kemudian kita bisa download dan upload tergantung dari penggunaannya ya. Maksudnya boleh atau tidak itu ada restriction-nya. Diperlukan dua koneksi, yaitu koneksi untuk login menggunakan protokol telnet, tapi juga bisa diubah ke protokol SSH, dan koneksi yang digunakan untuk transfer file. Jadi, ketika login dia pakai telnet atau SSH, setelah itu telah terhubung, koneksinya terbentuk, diubah koneksinya ke port 21 menggunakan FTP. Kemudian ada Trivial File Transfer Protocol.
TFTP menggunakan protokol UDP. TFTP client melakukan inisialisasi dengan mengirim permintaan untuk read write melalui port 69, kemudian klien dan server melakukan negosiasi tentang port yang akan digunakan untuk melakukan transfer file. Transfer TFTP adalah transfer file antar disk dengan menggunakan API send file. Ini jarang kita temui sekarang karena mungkin agak ribet ya dan banyak port yang digunakan. NFS ini adalah protokol untuk membagi sumber daya melalui jaringan. NFS dibuat untuk dapat independen dari jenis mesin, jenis sistem operasi, dan jenis protokol transport yang digunakan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan RPC. Jadi kalau di Windows, kalian bisa melihat ada bagian network, itu salah satunya dengan NFS ya. Ada di Explorer mungkin, kemudian ada di bagian network. Nah, ini yang NFS salah satunya. Tapi karena ini nggak terhubung ya nggak bisa ya. Salah satu implementasinya. Nah, itu tadi adalah beberapa cara atau tampilan atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan remote ke dalam server dari sisi klien. Yang paling sering dipakai apa? Yang paling sering dipakai adalah SSH terutama ya. Kemudian SCP juga sama. Dan yang disebut dengan TFTP. Yang paling dipakai itu. Biasanya kalau pakai Windows menggunakan tambahan yang software yang namanya Putih. Kalau kalau sekarang Windows yang biasa langsung pakai shell WSL juga bisa. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan rekan-rekan kalian. Kalau tidak ada, coba saya share lagi ini. Ada yang terlewat. Nah, ini ya. eh, di bagian sini, di bagian sini ya, kalian bisa melihat bahwa mampu menjelaskan, memahami, dan menjelaskan SMTP, Multi-Purpose Internet Mail Extension, Post Office Protocol, dan IMAP versi 4 dan cara kerja email. Ini adalah transport dari email. Coba akan saya berikan materi yang secara singkat saja. Ya, jadi bagaimana cara email bekerja? Email bekerja itu menggunakan protokol yang namanya protokol SMTP, yaitu singkatan dari Simple Mail Transport Protocol. Kemudian eh, dalam SMTP ini digunakan untuk mengirimkan saja, ya mengirimkan dari komputer kalian ke mana? Ke servernya Gmail, servernya Yahoo, servernya UT, server mail ya. Itu menggunakan protokol namanya protokol SMTP. Nah, portnya berapa? Portnya bisa 456 atau 587 portnya. Kemudian untuk menerima, jadi ketika komputer kalian mau membaca email, itu tidak menggunakan SMTP, tetapi menggunakan POP3 atau IM atau IMAP. Yaitu POP3 itu singkatan dari Post Office Protocol versi 3. Ya ini yang saya blok. Dan IMAP atau Internet Message Access Protocol. Itu adalah protokol yang digunakan untuk membaca email. Nah, kalau mengirim pakai ISMTP, kalau membaca menggunakan POP atau Internet Message Access Protocol. Dua protokol itu yang digunakan. Gitu. Bedanya dari mana? Bedanya adalah yang portnya yang digunakan. Ya, yang paling yang sering dipakai ya pakai IMAP ya, tapi ada yang pakai POP3 juga. Dua-duanya bisa digunakan. Kemudian
Eh, ada lagi tentang Hypertext Transfer Protocol, yaitu HTTP. Hypertext Transfer Protocol ini adalah protokol yang digunakan untuk menampilkan halaman HTML ya dalam web browser. Nah, web browser itu apa? Web browser itu adalah ya ini perangkat atau aplikasi yang digunakan untuk membaca HTML. Ya kayak Mozilla, kemudian Chrome, kemudian Edge, itu adalah web browser. Data dari web browser didapat dari mana? Dari web server. Nah, web server ini penyedia data yang dibutuhkan. Jadi kita mau mengakses halaman e-learning.ut.ac.id itu kita menggunakan protokol HTTP. Ini ya tulisannya HTTP ya. Kemudian dalam HTTP itu kita memberikan request ke server web servernya e-learning UT, dikembalikan ke kita dalam bentuk respon yang isinya adalah halaman web, bentuknya halamannya HTML dan di-render oleh web browser. Oke, kira-kira seperti itu. Sebagai pengayaan, ya sebagai pengayaan nih, saya berikan materi tambahan ya untuk bab ini. Ini materinya dapat dari Cisco sebenarnya. Application layer. Jadi di OC layer itu ada application layer, layer yang paling atas, yaitu layer yang menghubungkan ke kita, ke user. Sebentar. Nah, ini. Nah, ini ya. Kalian bisa baca, ini ada application layer, cuma bahasa Inggris ya, karena pakai Introduction to Network punyanya Cisco. Di sini dijelaskan mulai dari application layer, kemudian peer-to-peer, kemudian nah di sini web and email protocol. Jadi bagaimana web itu bekerja di sini dijelaskan HTTP dan HTTPS. Secara singkatnya S adalah secure ya, berarti ada aman. Karena aman, bagaimana cara kerja amannya? Karena di HTTPS ini ada yang namanya hmm, ini sertifikat. Ada sertifikat ya. Sertifikat ini yang mengeluarkan adalah ya ISP yang besar di seluruh dunia ya, misalkan GoDaddy atau Google gitu. Jadi kalau sudah tersertifikasi itu berarti sudah dijamin aman. Ini ada email protokol, ini cara kerja email. Jadi user mengirimkan email melalui internet menggunakan protokol SMTP. Mail server A mengirimkan protokol SMTP ke mail server B, yaitu mail servernya Cisco. Kemudian diunduh menggunakan IMAP atau POP3. Kira-kira seperti itu. Nah, SMTP pakai port 25 atau yang lain. Ini sebagai materi pengayaan bagi rekan-rekan sekalian. Karena tadi saya melihat di sini tadi ya, di bagian sini tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa menjelaskan tentang itu. Jadi saya tambah di sini application layer sini. Nah, di sini ya tambahan. Silahkan kalian pelajari
Aduh, ya error. Ya, tampaknya error dari sisi aplikasi e-learning. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada, sudah jelas. Untuk akses belajar ini ya masih sama ini. Nanti di web selanjutnya akan kita bahas eh, mulai dari minggu 11, kemudian dan 14 itu ya, serta 15 untuk webnya. Web ada di 14 ya. Nanti kita bahas di pertemuan ke-13 sama 14. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa tugas untuk dikerjakan. Kemudian jika ada pertanyaan melalui kolom diskusi, segera ajukan. Kemudian mohon dicek untuk e-learning setiap harinya karena terkadang saya mengirimkan melalui pesan. Saya tidak membuat grup melalui WA atau melalui Telegram karena ya keterbatasan ya. Jadi lebih baik kita pakai fitur yang ada di e-learning saja. Jadi sini semua sudah saya kirim, alamannya sama, saya broadcast, isinya pesannya sama. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, izin live. Oh iya. Terima kasih, Pak.